Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar membuat desain bangunan. Bangunan yang akan kita buat seperti yang di belakang ini, yaitu bangunan sekolah. Kita akan belajar shortcut supaya 2 tingkat bisa kita selesaikan dengan cepat. Saya juga akan ajarin tips-tips untuk membuat ukuran-ukuran yang detail, cepat juga menggunakan matematika sederhana. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan kelas. Yang akan kita lakukan adalah mengukur kelas ini. Teman-teman boleh melakukan di rumah. Contohnya ukuran yang ada di kamar. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Yaitu penggaris, pensil, buku. Buku sebenarnya untuk tulisan saja. Setelah saya ukur, ternyata panjang dia 288 cm. Nah, kita perkirakan saja 3 meter ke atas supaya untuk ukuran asbesnya. Oke, cara mengukur panjang dari ruangan kelas ini, menghitung berapa panjang dari keramik. Kemudian keramiknya kita hitung berapa banyak. Jadi panjang dari keramiknya adalah 40. Jumlah keramik totalnya 20. Berarti 800 cm artinya 8 meter. Seperti yang kita perhatikan di sekitar kita, ada fondasi ya langsung di sini. Ini akan jadi basic kita untuk mengetahui berapa tebal sih fondasi yang akan kita buat. Oke, setelah diukur, hasil dari ketebalannya ini adalah 25 cm. Oke, kita perhatikan di kelas ini ada fondasi, ada berapa banyak sih gitu ya. Nah, coba saya akan kasih tunjuk. Kalau teman-teman lihat, ada satu di bagian ujung sana, yang kedua 3 gitu ya. Kemudian 2, yang hitungan 2, 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, teman-teman, kita akan coba ukur ketebalan dari tembok ini. Saya akan mengukur bagian yang ini karena dia sama aja. Oke, kita sudah menemukan ketebalan tembok dan sekarang kita akan memasuki sebuah ruangan kelas. Kita akan lihat berapa sih lebar dari kelas itu. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat ternyata kelasnya ada keramik. Berarti kita lakukan cara yang sama, yaitu menghitung jumlah keramik dikali dengan panjang dari keramik. Oke, berarti lebar dari ruangan ini sebesar 7 meter. Kita akan mengukur ukuran jendela. Kita nggak perlu membuat jendela itu satu persatu, tetapi kita akan menggunakan shortcut yang ada di aplikasi supaya memudahkan kita desain dengan cepat. Oke teman-teman, ternyata pondasinya itu batas dari jendela untuk ruangan ini ya. Jadi pondasinya itu kan tadi 3 gitu, ada yang di tengah-tengah. Nah, yang di tengah-tengah ini ternyata membatasi sebagai jendela. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi nanti dari kiri ke kanan berapa. Yang penting kita sudah dapat yang atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Jadi seperti itu. Paling nanti kipas di sini kita akan tambahkan furnitur kalau di aplikasi ini. Oke teman-teman, bangunan ini memiliki sebuah tangga untuk ke kelas berikutnya. Kalau yang saya lihat yaitu 2 kelas dari sini, kemudian ketika turun untuk 2 kelas lagi dia akan turun tangga. Berapa selisih dari ketinggian kelas yang bagian atas dan bawah, itu yang akan jadi tangga. Kalau kita perhatikan ada 3 tangga. Wow, berarti 3 kali 40. Oke teman-teman, seperti itu cara kita mengukur ruangan kelas. Saya akan ajarin bagaimana cara mendesain menggunakan aplikasi SketchUp. Oke, halo teman-teman semua. Kita akan membuat desain yang sudah kita ukur berdasarkan yang sudah diperoleh data kemarin. Ini adalah yang sudah dicatat. Ketika saya lihat lagi di video ini, ada 1, 2, 3, 4, hitung aja 5 lantai. Yang ini untuk bagian dari temboknya. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita akan belajar membuat desainnya. Tentunya kita belajar namanya shortcut bagi para pemula. Seperti yang kalian lihat, saya sudah sediakan ada huruf R, O, Shift, P, dan E. Apa sih itu gitu ya? Jadi shortcut cara cepat gitu. Nah, sebenarnya sudah ada tools di sini. Ini yang akan kita gunakan juga. Hanya saja shortcutnya itu memudahkan kita gitu ya. Contohnya R. R ini apa sih gitu ya? Di sini shape. Ketika kita mau tarik, tarik. Nah, ini dia. Ini adalah shortcut untuk R.
bebas, kamu mau dari sini juga boleh. Cara untuk melakukannya itu adalah klik saja sekali, lihat ini mouse-nya, baru setelah itu arahkan aja. Jangan ditahan, setelah itu klik akhirnya. Bisa ya? Nah, itu shortcut untuk yang pertama. Kalau kita lihat bagaimana membuat bangunan ya ke atas, terus dia punya volume seperti ini, punya isi gitu ya. Kita akan belajar yang namanya shortcut P. Ini dia P. P itu yang ini. Ya, push dan pull. Oke, bahasa Indonesianya kamu bisa lihat di kamus ya. Intinya fungsinya seperti ini. Ini P. Ketika saya tekan P, ada yang berubah ya. Kalau R, nah ini dia. Ini P, ini R. Ini P, ini R. Ini P, ini R, ini P. Nah, sekarang kita coba menggunakan P. Klik sekali. Nah, seperti R tadi, klik sekali, baru tarik aja. Nah, seperti yang kalian lihat ini. Klik lagi. Itu akhirnya. Bisa nggak dari samping gitu ya? Bisa. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan shortcut O. Tekan saja O sekali. Nah, lihat kursor yang ada di layar kalian sudah berubah ya. Ini baru kita klik tahan, geser. Oke, diklik tahan, geser. Ulang-ulang video ini supaya kamu bisa lebih paham. Kemudian ada shortcut yang biasa juga ya, zoom out, zoom in. Kita cukup scroll ke atas untuk memperbesar, scroll ke bawah untuk memperkecil gitu ya. Nah, coba perhatikan kursor saya itu arahnya ke sini. Oke, kemudian saya memperbesarnya. Dia akan memperbesar sesuai dengan kursor yang kita tuju. Kemudian ketika saya kembalikan di sini. Nah, saya mau ke bagian ujung sini. Ya udah, arahkan saja shortcutnya, tarik. Nah, kemudian ini kan masih dalam posisi O. Kamu bisa buat begini. Nah, kamu bisa zoom out lagi, tarik. Tarik. Pasangannya O, shift. Shift itu apa? Gini. Ketika kamu sudah O, tahan shift sambil. Nah, ini dia. Ini kan O nih, posisinya O. Shortcutnya. Kemudian tahan shift, udah. Nah, fungsinya buat apa? Lihat aja. Saya tarik begini. Nah, jadi dia untuk menggeser-geser. Jadi ibaratnya kayak gini-gini ya. Oke, sahabatnya O itu adalah shift, ibaratnya seperti itulah. Ketika kalian tekan O, shift begini, putar. Nah, jadi lebih simpel ya, scroll juga. Oke, jadi pembiasaan saja, itu pasti bisa. Itu dulu, R, O, dan shift. O ada sebenarnya satu lagi, pasangannya R, lupa saya. Pasangannya itu L, line, ini dia. Kalau di sini dia pencil, line arrow. Saya mau tarik garis nih. Dari sini ke sini. Perhatikan ada hijau ya, hijau itu artinya apa? Kalau kamu lihat ini ada hijau juga, maka itu artinya sejajar dengan sumbu yang ada di sini hijau. Kalau misalnya kita pakai yang biru, dia sejajar dengan sumbu yang ada biru di sini. Ya, biru yang ini. Ini pasti ke atas karena kan biru itu di atas. Lihat aja. Saya tekan O lagi. Nah, ke atas ya. Nah, jadi ini membantu kita agar objek yang kita buat lebih akurat. Sekarang kita coba menggunakan shortcut yang lain. Misalnya membatalkan apa yang sudah kita lakukan, tinggal tekan Ctrl Z. Nah, ini dia. Saya mau variasi nih, garis dulu, diagonal nih. Kemudian saya tekan P untuk push pull ya. Nah, ini dia. Oke. Saya tekan O dulu untuk memutar. Seperti ini. Kita bebas menggunakan imajinasi kita di sini. Coba kita lihat bersama. Ini garis. Nah, kita mau tarik garis di mana? Biasanya yang hijau di sini artinya midpoint. Arti mid itu adalah tengah. Berarti dia kita usahakan garisnya pas di tengah-tengah dari titik mereka ini ya. Contoh saya tarik lagi di sini. Kemudian saya tarik lagi di sini. Nah, jadi saya usahakan dia semua ke tengah. Oke, kira-kira seperti ini bentuknya. Coba dipelajari lagi ya. Kita sudah belajar R, O, Shift, P, L tadi, kemudian shortcut Ctrl Z. Pasangan Ctrl Z itu ada Ctrl Y, ya seperti di Microsoft Word. Sebenarnya ada M. M itu untuk memindahkan atau move. Di sini ada E. E ini adalah eraser atau penghapus. Ini dia. Kalau kamu misalnya lupa ya klik aja E-nya. Kita mau hapus yang mana? Yang ini boleh. Hapus yang ini boleh. Nah, intinya pakai dulu. Sering berjalan waktu pasti bisa. Ada satu lagi sih. Contoh, coba kita blok seperti ini.
seperti menghapus manual ya. Kita blok, kemudian tekan delete. Bisa juga. Kemudian ada satu step lagi yang paling penting, yang paling esensial ketika kita membuat desain. Pastinya adalah ukuran. Kita nggak boleh dong ngasal-ngasal. Kenapa sih Bapak yang ganteng ini ada di sini? Tujuannya ini adalah sebagai standar ukuran manusia yang ideal gitu ya. Jadi nggak mungkin pintunya di bawahnya dia. Ketika saya tekan R tadi ya, atau kalau kamu mau menggunakan ini juga boleh. Kemudian saya tekan Tab. Nah ini dia. Coba kamu perhatikan di bagian paling ujung ada ukurannya, di situ inch. Nah, susah dong nentuin berapa inch dia. Oleh karena itu, kita bisa mengubah satuan ukurannya, yaitu dengan kita pergi ke window, pilih model info, dan setelah itu pilih unit. Kita bisa ubah formatnya menjadi desimal. Kalau kamu suka meter boleh, tapi kalau kamu suka sentimeter boleh. Saya sih biasanya menggunakan sentimeter. Ini tergantung seleranya. Coba lihat di ujungnya, ini udah ada sentimeter ya. Terus mau berapa desimal nih? Di sini ada desimal, kita bisa ubah ya. Kita bikin 2 desimal di belakang, artinya 2 di belakang koma. Seperti itu, sisanya udah close aja. Kemudian ada yang penting lagi. Begini cara membuat ukurannya. Ketika saya buat panjang di sini, lebih panjang berarti lebih panjang ke arah sana ya. Nah, coba kamu lihat di bagian ujung untuk ukurannya dimensi yang bagian sini. Oke, coba kamu perhatikan mana yang lebih panjang di bagian kanan ya, 1757,53 cm. Berarti panjangnya adalah di sana, lebarnya adalah yang bagian sini. Ini sebenarnya bebas saja. Kalau misalnya saya dari sini, berarti yang lebih panjang dari mana? Dari sini. Lebarnya di bagian ini. Tinggal kita atur saja sih. Contohnya panjang ruangannya itu 8 meter, tidak ditambah halaman ya, 8. Kemudian lebarnya itu 7. Berarti kita anggap aja 8 di sini. Yang lebih panjang itu di bagian paling ini berarti ya. Supaya dia tepat, kan nggak mungkin kita hitung-hitung begini, kita cari sampai dia tepat, ya capek banget gitu ya. Kita tinggal ketikkan saja 800, kemudian koma, spasi. Di sini kita taruh berapa lebarnya? 700. Enter. Udah, begitu aja. Kita putar. Nah, ini dia. Coba sekali lagi. Tekan R untuk mengambil untuk rectangle gitu. Kalau kamu misalnya bisa untuk zoom out begini juga boleh-boleh aja. Itu nggak masalah. Yang penting ukurannya tepat. Contohnya seperti ini. Saya mau panjangnya dari sini boleh. Saya mau panjangnya dari sini juga boleh. Tergantung, lihat aja. Berarti yang paling depan yang ini itu adalah lebar. Berarti kita mulai dari lebar. Lebarnya itu 7, panjangnya 8. Berarti 700, spasi 800, tekan enter. Nah, seperti itu. Gampang ya. Nah, basic yang lain lagi. Contoh, ketika kita mau mengangkat, sama, kita menggunakan angka-angka ini supaya ukurannya akurat. Caranya sama aja. Contoh, tekan L dulu ya. Saya mau pull tadi ya. Kemudian saya klik sekali, tarik. Nah, coba kamu lihat di bagian distance ya. Dia kan minus, nggak apa-apa minus. Kalaupun misalnya plus di sini nggak apa-apa, nggak usah dibuat min plus ya. Yang penting tarik aja, oke, ditarik aja ke atas misalnya. Terus kamu bikin 500, terus tekan enter. Nah, dia pasti 500 ke atas. Bisa ya? Kemudian saya tekan P untuk menarik ke sini. Oke, caranya klik sekali seperti biasa. Kemudian yang penting arahnya dulu. Oke, mau segini kek, segini kek, segini kek, bisa-bisa aja. Paling angkanya, contoh kita buat 350. Dia akan 350 sesuai arah yang kita minta. Contohnya ke sini. 200. Nah, mantap jiwa. Oke, seperti itu untuk basic. Oke.